Di tengah keramaian kota yang hingar-bingar, sebuah rumah kecil di sudut perkampungan berdiri, namun tampak rapuh, menyimpan rahasia tentang manusia di dalam tubuhnya. Rumah kecil dengan wajah kusam seakan-akan ingin menceritakan bahwa dia ingin dilihat. Rumah kecil ini juga ingin memberikan sinar seperti apa yang telah diberikan orang lain kepadanya, agar di setiap sudut dan di sekitar tubuhnya dapat memberikan jalan penerang bagi semua. Berbicara juga bersendau gurau, terutama bagi orang di dalam tubuh dan selalu diselimutinya dengan dinding-dinding berlubang. Sosok lelaki yang sedang bersiap melakukan aktivitas adalah seorang lelaki yang sangat bekerja keras. Sehari-hari bekerja sebagai buruh, juga penyulam rakit-rakit dari pabrik. Namanya Pak Mulyono. Usianya tidak begitu muda. Berawal ketika pabrik tempat dia bekerja mengalami kemunduran, Pak Mulyono mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Mulyono, ya berhubung nggak punya mata pencarian yang tetap, sementara ini ya pasang raket ini, pasang senar ini. Ya apa aja yang kiranya bisa saya lakukan mengingat kondisi saya ya seperti ini ya. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah, walaupun keadaannya seperti ini ya bisa untuk bertahan hidup sampai sekarang. Pekerjaan yang dilakukan pagi ini adalah membersihkan sebuah lahan yang bukan miliknya. Dengan langkah sedikit terseok, Pak Mulyono menuju tempat di mana bekerja nantinya. Tidak banyak peralatan dibawa, hanya sebuah arit dalam wadah, dalam genggaman. Kali ini, di dekat rumah, seorang tetangga memanggil. Saat itulah penghasilan didapat, entah sebagai buruh atau pekerjaan serabutan lainnya. Serabutan biasanya kalau ada tetangga minta tolong, suruh bersihin rumah, apa nyaput, apa ngecat, apa betulin apa, itu yang bisa, asal nggak naik ke atas tuh. Dulu ya waktu kuli batu juga pernah, waktu bongkaran pasar di pasar Malang nih, dulu kan sebelum anu kan dibongkar ya. Itu sempat saya ikut kurang lebih 3 bulan dengan kondisi ya seperti ini. Ya untung ada teman sendiri, tetangga di ini mau ngejak saya itu. Tapi ya gitu, carikan kerjaan ya disesuaikan dengan kondisi saya. Mau jangan ini, oh jangan ini, itu aja, yang lainnya aja. Ya seperti itulah. Sampai di tujuan, pekerjaan yang dilakukan adalah membersihkan rumput yang terserak. Dengan cekatan, rumput-rumput liar dibersihkan. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran, tanpa menghitung pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedikit atau banyak, berat atau ringan, pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Di bawah terik matahari, Pak Mulyono terus bekerja tanpa kenal lelah, walau dengan keterbatasan dan pengalaman yang sedikit.
Dulu waktu itu masih kecil mas, sekitar umur 4 tahun. Kan kondisi saya, fisik saya itu menurut keterangan orang tua loh ini, menurut emak, kondisi saya itu masih lemas gitu. Nah, terus berulang kali kalau sedang mengalami kejang-kejang atau step itu, ada orang-orang dulu itu langsung bawa ke rumah sakit. Tapi ya gimana lagi, namanya orang tua nggak ngerti ya, inilah jadinya. Sampai kira-kira usia hampir 6 tahun saya baru bisa berjalan. Tadinya mulai umur 0 tahun sampai kurang lebih 5 tahun, sekitar 5 tahun atau 6 tahun sampai daun gendongan. Hari semakin siang, tetapi Pak Mulyono terus melakukan segala pekerjaannya. Tidak ada rasa lelah tampak dari raut wajah. Tidak ada keluhan keluar dari mulut. Karena dari sinilah sedikit harapan ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab sapaan dari perut yang kosong. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang hanya itu yang bisa dilakukan Pak Mulyono. Walaupun ada sedikit keterbatasan, tetapi tidak menjadikan halangan. Tidak banyak hasil didapat sebagai buruh serabutan, apalagi pekerjaan tersebut tidak pasti ada. Hanya saat tertentu saja, itu pun jika ada tetangga yang memanggil. Selanjutnya, masih menjadi tanda tanya. Apalagi saat ini Pak Mulyono mempunyai keterbatasan tertentu. Saya merasakan jadi beban keluarga itu loh pada waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang yang lainnya sudah bisa melakukan apa aja, sementara saya ya seperti ini lah. Berhubung keadaan kondisinya seperti ini. Cuman kebanyakan saya tuh mulai dari dulu tuh segala sesuatunya cari sendiri. Saya tidak ingin memberatkan atau membebankan orang lain, terutama orang-orang di sekeliling saya. Selagi masih bisa saya lakukan sendirian, apapun resikonya akan saya kerjakan sendiri. Ya seberat apapun lah. Demi kebutuhan hidup, Pak Mulyono mencoba bertahan dengan tenaganya. Tidak ada hari libur dan keluhan untuk menghentikan pekerjaannya. Semua dilakukan dengan sabar, karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja. Selama banyak orang masih membutuhkan tenaganya, ia tetap akan terus bekerja hingga malam, akan terlelap dengan mimpi indahnya. Semangat, kerja keras, dan kesabaran Pak Mulyono selama ini membuat dapat bertahan hidup dengan menjadi tenaga serabutan. Suatu waktu, ketika otot kuat dan badan tegap tidak bisa lagi dipakai, sampai waktu itulah Pak Mulyono akan terhenti. Ya, gimana mas ya? Dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang nggak cukup ya nggak cukup. Ya beli untuk keperluan tiap hari itu. Biasanya untuk beras, gas, mie kalau paling tidak. Kalau biasanya lagi males masak itu ya, bukannya males enggak. Hitung-hitung cuma sendiri, nanti masak ya nggak ada yang makan, cuma masak mie itu aja. Setelah pekerjaan sebagai buruh serabutan selesai, Pak Mulyono kembali ke rumah dengan langkah kecil dan melalui jalan kecil yang tak banyak kendaraan lalu lalang.
Rumah Pak Mulyono tidak seperti rumah-rumah lain di sekitarnya. Ruangan sederhana dengan peralatan seadanya telah menyapa. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu sering basah ketika tertimpa air hujan, bahkan hingga menembus ruangan. Lantai pun masih beralaskan tanah. Namun di rumah ini, di tengah kesendiriannya, masih ada ruang dengan harapan tersisa. Kalau dulu ya ini di raket ini, mulai kenal kerjaan saya di raket. Jadi mulai raket kayu, zaman dulu kan ada sekitar tahun 80-an dulu. Setelah perut terganjal dengan makanan sederhana, bukan istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain, yaitu menyulam raket-raket yang dikirim dari pabrik. Belum selesai lelahnya, pekerjaan lain sudah menunggu. Walaupun dapat dikerjakan sewaktu-waktu, tetapi waktu terus digunakan Pak Mulyono setiap saat, hingga raket-raket juga dapat memberi sedikit untuk harapannya. Di sudut tumpukan-tumpukan raket dengan benang-benang di sekeliling, baginya semua seperti hiasan yang mengisi bilik bambu yang kini ditempati walaupun bukan miliknya. Beruntunglah seorang kerabat bersedia sedikit lahannya digunakan untuk tempat Pak Mulyono berteduh. Ini milik orang lain, Mas. Ya kebetulan ini yang punya rumah ini kan dulunya teman sekolah SD. Ya ketemunya ya di sini. Waktu mau pindahan, kok ketemu mau kemana lu? Mau cari mobil buat ngangkuti barang-barang ini, mau pindah kemana? Daripada kamu jauh-jauh sana, ya belakang itu kamu bersihkan. Nah, terus nanti gimana? Ya udah, nggak usah mikir itu kan. Gak usah mikir kontrakan, gak usah mikir apa-apa ya. Cuman saya minta tolong kalau ada apa-apa yang kurang baik atau kurang gimana, tolong dibersihkan. Kalau ada rumput yang panjang tolong dirutin. Pada musimnya, Pak Mulyono memilih pekerjaan sebagai penyulam raket. Walaupun hasil yang didapat tidak banyak, setidak-tidaknya dapat menambah penghasilan. Raket dan benang serta peralatan lain pun telah siap. Satu persatu, dengan penuh kesabaran, raket-raket mulai tersulam. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Mulyono, bukan karena tidak adanya keahlian ataupun usia, melainkan jarangnya pekerjaan yang pasti. Dengan pekerjaan yang sekarang, Pak Mulyono harus bertahan di antara desakan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ini satu gendelnya 5 dosen. 5 dosen isinya 60 biji. Kalau satu gendel itu yang seperti ini harganya 18.000. Itu dibagi untuk pasang mata ayam berapa, galar 6 berapa. Ini diambil masang mata ayamnya ini 3.500 sampai 4.000. Sedangkan yang galar 6 ini kurang lebih 8.000. Jadi 18.000 dikurangi 4.000 ditambah 8.000, 12. Jadi sisanya cuma 6.000. Pak Mulyono terus melakukan pekerjaan sebagai penyulam raket. Satu persatu raket-raket yang masih kosong mulai disulam dengan benang-benang. Biasanya dalam satu hari, Pak Mulyono dapat menyulam 2 bendel raket yang dikerjakan tanpa henti dengan kesabaran dan ketekunan. Tak ada yang membantu, semua dilakukan seorang diri.
Begitulah, satu persatu raket disulam. Bahan-bahan raket didapat dari sebuah pabrik yang memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tidak tetap. Bahan-bahan tersebut dikirim langsung. Namun, terkadang bahan raket harus diambil sendiri. Tidak setiap hari raket-raket dikerjakan. Jika tidak ada kiriman, tidak ada pekerjaan untuknya, dan tidak ada penghasilan yang didapat. Apalagi harapan-harapan yang menghampiri, meskipun kecil. Ya ini, kalau dua ini mulai pagi jam 6 atau jam 7 misalkan. Paling nanti malam sekitar jam 10, jam 11 sudah selesai. Besok start lagi gitu. Ya kebetulan saya nggak punya sepeda. Lagi pula ya juga nggak bisa naik sepeda karena kondisi saya seperti ini, jadi diantar. Ini besok selesai diambil, kemudian antarin lagi. Ada yang kirim, ya kita pray atau nganggur, terpaksa kita cari dan lain. Mungkin yang di lain tempat mungkin ada. Tanpa kenal lelah, Pak Mulyono terus bekerja menyulam raket. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau jemari sudah mulai lelah, walau mata hampir tertutup dengan kelopak, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga demi raket-raket dari pabrik yang setiap hari menunggu jemari Pak Mulyono menyentuhnya. Ya mungkin ya keadaannya memang memaksakan untuk tinggal sendiri ini Mas. Karena ibunya juga nggak mau lagi untuk tinggal bersama. Ya saya ingin mengumpulkan keluarga saya. Yang mungkin selama ini sudah berantakan. Nggak tahu apa sebabnya itu. Apakah memang keadaan saya yang seperti ini, ataukah ada faktor lain, saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya ingin sekali untuk mengumpulkan keluarga saya, berkumpul kembali seperti keluarga lain. Tapi ya kembali dengan kondisi saya seperti ini, apakah mungkin saya bisa bertemu seperti itu lagi? Nah ini si kecil, ada. Ini anaknya yang punya, namanya siapa? Ica. Kelas berapa? Nol kecil lah. Ya ini satu-satunya yang bisa menghibur saya di sini Mas. Permisi Pak. Dengan Pak Mulyono Pak. Ya. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Oh silakan. Monggo Pak. Silakan. Pak Mulyono. Ya. Tadi sebenarnya saya sama kru, sama teman-teman sudah melihat pekerjaan Bapak sehari-hari. Jadi melihat gimana Bapak bekerja keras setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup Bapak sehari-hari. Tadi juga kita udah dengar ceritanya Bapak kayak gimana harapan-harapan Bapak juga. Terus Bapak juga mulai pagi sudah bergelut dengan raket-raket ya Pak ya. Terus juga membersihkan rumput dan segala macamnya. Kalaupun nggak ada raket juga apa aja dilakukan sama Bapak ya untuk gimana Bapak setiap harinya bisa bertahan gitu ya Pak ya. Walaupun juga keadaan Bapak seperti ini ya Pak ya. Walaupun sedikit agak kurang tapi Bapak tetap bersemangat untuk bekerja dan gigih serta tekun ya Pak ya. Nah ini dari kegigihan Bapak, semangat Bapak ini ada bingkisan dari
pemirsa Dhamma TV, Pak. Walaupun gak banyak, seenggak-enggaknya bisa sedikit membantu kehidupan Bapak sehari-hari nantinya. Ini juga ada tambahannya, Pak, mohon diterima. Semoga apa yang dilakukan Bapak menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Gitu, Terima Pak. kasih. Sama-sama. Kalau gitu kami permisi pamit dulu. Semoga Bapak juga nggak pernah patah semangat walaupun keadaannya hanya seperti ini ya Pak ya. Walaupun hanya bertempat tinggal juga dengan rumah yang sekecil ini ya Pak, tapi semoga tetap terus bersemangat dan bekerja keras ya Pak. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Terima kasih. Monggo Pak. Kisah ini adalah salah satu kisah sang pekerja keras yang masih banyak kita jumpai di sekitar kita. Sekitar kita yang beragam, bahkan sangat dekat dengan kita. Kisah sang pekerja keras dengan kehidupan sangat sederhana dengan keterbatasannya. Orang-orang yang terus berjuang dengan semangat, kesabaran, juga senyum mereka. Sebuah kisah yang menanti kepedulian kita. Kisah dari penyulam raket dan buruh serabutan.